Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang jujur aja seru banget dari silabus akademik kita, yaitu gimana sih caranya memenangkan persaingan bisnis tanpa harus ngebuang moralitas kita ke tempat sampah. Sering banget kan kita mikir, wah kalau mau sukses atau nguasain pasar, kita harus kejam, harus ikut kanan kiri, atau pakai prinsip halalkan segala cara. Tapi, apa emang harus kayak gitu? Di bedah materi kali ini, kita bakal ngeksplorasi etika persaingan usaha dari kacamata Islam. Kita bakal ngelihat gimana prinsip-prinsip spiritual yang udah ada sejak zaman dulu banget, ternyata bisa jadi taktik bisnis modern yang super tangguh dan bisa banget langsung diaplikasiin. Oke, mari kita langsung bedah materi ini. Ada satu kutipan yang luar biasa kuat dari surat Al-Baqarah ayat 148, yang bunyinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar ayat religius yang kita baca terus udah. Ini adalah fondasi utama dari sebuah konsep super penting yang namanya fastabikul khairat. Jadi dalam dunia usaha, Islam itu justru sangat ngedukung yang namanya kompetisi. Tapi kita bersaingnya dalam inovasi, dalam ngasih manfaat terbaik buat orang lain, bukan kompetisi yang saling hancurin atau jatuh-jatuhan. Beda banget kan? Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Bisakah kita memenangkan pasar tanpa harus saling menjatuhkan? Pertanyaan ini benar-benar nantang mitos zaman now yang sering banget kita dengar. Ah, dunia bisnis tuh kan memang beracun, toksik, wajar dong main kotor kalau mau di puncak. Wah, nggak gitu konsepnya. Pembahasan ini bakal ngebuktiin ke kalian kalau jadi market leader itu sangat amat bisa dicapai pakai strategi yang etis, elegan, dan pastinya bermartabat. Biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini ya. Pertama, kita bakal bahas esensi persaingan dalam Islam. Kedua, kita bedah 5 pilar etika bisnis. Terus yang ketiga, kita bakal pelototin praktek haram di era digital. Keempat, kita ngebahas strategi inovasi dan kolaborasi. Dan terakhir kelima, kita lihat langsung buktinya lewat studi kasus bank syariah. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, esensi persaingan dalam Islam. Seperti yang tadi udah sempat saya singgung sedikit, kompetisi itu hal yang wajar banget, malah sebuah keniscayaan. Tapi mindset dan tujuan akhirnya nih yang harus kita set ulang dari awal. Jadi poin krusialnya ada di sini. Kita harus lihat perbedaan mencolok antara persaingan pasar bebas konvensional dengan persaingan ala Islam. Kalau kompetisi pasar bebas itu biasanya pakai kacamata kuda ya. Pokoknya fokusnya cuma satu, profit, cuan, cuan, cuan. Dan sayangnya sering banget dimensi moralnya itu dilewatin gitu aja. Kebalikannya, persaingan Islami itu tetap ngejar kemenangan, pastinya dong. Tapi menangnya harus lewat jalur halal, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jadi tolak ukur suksesnya tuh bukan sekedar seberapa besar pasar yang dikuasai, tapi seberapa banyak sih manfaat yang dikasih ke masyarakat. Terus pedoman mainnya gimana dong? Nah, kita masuk ke bagian kedua, 5 pilar etika bisnis. Kalian bisa anggap ini semacam playbook atau buku panduan taktis buat entrepreneur muslim modern. Ada 5 pilar utama di sini, dan trust me, ini adalah fondasi operasi bisnis tingkat dewa. Pertama, fastabikul khairat. Artinya apa? Terus berinovasi buat ngasih manfaat sosial. Kedua, sidq. Ini kejujuran absolut tanpa gimmick nipu-nipu. Ketiga, amanah. Ini nyawanya reputasi bisnis, yaitu bisa dipercaya dan nepatin janji. Keempat, adil, keadilan dan kewajaran dalam segala hal. Terakhir, kelima, ihsan, kasih pelayanan yang jauh melampaui ekspektasi minimum pelanggan. Ingat ya, ini bukan cuma teori moral anak sekolahan, ini benar-benar prinsip bisnis yang hardcore. Dan ini ngegambarin dengan brilian gimana sih prinsip-prinsip kuno tadi kalau diterapin di bisnis high level zaman sekarang. Pas banget, Fastabikul Khairat itu wujudnya inovasi produk yang gak ada matinya, plus program CSR. Sidik berarti iklan kamu harus transparan, label halalnya otentik, gak bodong. Terus amanah itu kelihatan dari gimana kamu ngelindungin privasi data pelanggan dan nepatin janji waktu pengiriman. Kalau adil, itu soal pricing yang masuk akal dan gak diskriminatif. Nah, ihsan, ini favorit saya. Wujudnya adalah after sales service yang luar biasa memuaskan. Jadi ini benar-benar bisa langsung kalian eksekusi sekarang juga. Oke, kita ganti gigi sedikit nih. Masuk ke bagian ketiga, praktek haram era digital. Kita udah lihat versi idealnya kayak apa. Nah, sekarang waktunya kita pasang radar waspada buat kebiasaan-kebiasaan toksik yang sering banget ngerusak pasar kita hari ini. Red flag pertama yang krusial dan wajib dihindari itu namanya tadlis. Kalau di ekonomi modern, ini sering disebut asimetri informasi. Intinya gini, tadlis itu kelakuan nyembunyiin cacat produk atau ngasih info yang nyesatin konsumen cuma buat dapat untung secara curang.
Istilah bahasanya emang kedengeran kuno dari kitab fikih, tapi percayalah, wujud kejahatannya di zaman now itu modern banget. Coba deh, ini dekat banget sama keseharian kita. Pernah nggak sih ngerasa emosi pas lagi check out di aplikasi terus tiba-tiba ada biaya admin siluman yang muncul di akhir? Atau nemu produk ngakunya halal tapi ternyata belum divalidasi? Belum lagi ulasan-ulasan bodong alias fake reviews di e-commerce yang sengaja dibeli buat nipu kita. Nah, itu semua adalah tadlis. Penipuan informasi kayak gini pelan tapi pasti bakal ngehancurin trust konsumen ke brand kalian sampai ke akar-akarnya. Lanjut yang kedua, najas. Ini tuh taktik engineering alias merekayasa permintaan palsu. Bikin ilusi seakan-akan produknya itu laku banget. Tujuannya buat apa? Buat mancing kepanikan pembeli atau FOMO, yang ujung-ujungnya dipakai buat manipulasi harga. Jujur aja Be, kalian pasti pernah kan tanpa sadar kemakan trik manipulasi online yang satu ini? Di ekosistem digital sekarang, najas ini merajalela dan bentuknya itu smooth banget. Contohnya, beli puluhan ribu buat followers, biar bisnisnya kelihatan gede dan sukses. Atau pura-pura bikin flash sale, dikasih tulisan merah, sisa satu, padahal di gudang stoknya masih ngunung. Di dunia fisik juga ada loh, misalnya bayar orang buat ngantri berjam-jam di depan kafe baru biar kelihatan viral. Dengar ya, kemenangan sejati itu nggak akan pernah bisa dibangun di atas ilusi dan trik-trik receh kayak gini. Dua red flag terakhir ini lumayan berat. Ihtikar dan darar. Ihtikar itu penimbunan. Bayangin, kalian memonopoli pasokan barang penting pas masyarakat lagi butuh-butuhnya, terus dijual lagi pas harganya meroket nggak ngotak. Jahat kan? Sementara darar, itu tindakan curang yang sengaja banget dirancang buat nyabotase atau bikin rugi kompetitor. Dua-duanya ini benar-benar penyakit yang bisa menghancurkan keseimbangan tatanan pasar secara masif. Terus alternatifnya gimana dong? Ketimbang nyebar fitnah ke pesaing, mending kita fokus aja nonjolin kekuatan unik dari produk kita sendiri secara jujur kan? Daripada nurunin harga gila-gilaan buat matiin UMKM kecil, mending kita putar otak bikin inovasi operasional yang lebih efisien. Dan daripada monopoli atau main blokir supplier, kenapa nggak kita bangun relasi kemitraan yang jauh lebih kuat sama mereka? Ingat, buat mecahin tantangan pasar yang pelik, kalian sama sekali nggak perlu ngebuang hati nurani kalian. Nah, bahasan tadi langsung bawa kita ke bagian keempat sekaligus solusinya, strategi inovasi dan kolaborasi. Disinilah letak resep rahasia cara menang yang sesungguhnya. Strategi buat mendominasi pasar, tapi tetap elegan dan beretika. Mari kita lihat gimana 3 lapis pertahanan ini ngebangun fondasi bisnis yang super tangguh. Langkah pertama, keunggulan produk. Pastiin produk kalian punya sertifikasi yang benar dan nawarin value yang otentik. Langkah kedua, keunggulan layanan. Terapin deh standar ihsan yang kita bahas tadi. Layani konsumen kalian pakai empati yang tulus. Dan langkah ketiga, keunggulan nilai. Bangun reputasi perusahaan dengan integritas tingkat tinggi dan bikin program sosial yang nyata. Begitu 3 hal ini digabung, wah bisnis kalian bakal susah banget buat ditumbangin kompetitor. Tapi di luar keunggulan individu kita tadi, ada satu buzzword modern yang lagi hype banget di era sekarang. Co-opetition. Ini tuh perpaduan gokil antara kolaborasi sekaligus kompetisi. Yang bikin merinding, konsep bisnis supermodern ini nyatanya klop banget, 100% selaras dengan prinsip musyarakah alias kemitraan dalam sistem ekonomi Islam. Bukti nyatanya co-opetition ini gimana sih? Gini, bayangin para kompetitor malah kerja bareng bikin program literasi keuangan untuk edukasi pasar. Atau mereka berbagi satu infrastruktur pembayaran digital yang sama kayak QRS daripada masing-masing bakar uang bikin sistem sendiri. Bisa juga R&D bayang buat ngembangin produk baru atau bahkan nyatuin suara buat dorong regulasi etis ke pemerintah. Ternyata, kerjasama bareng pesaing buat memperbesar pasar itu jauh lebih logis, lebih cuan, dan pastinya lebih berkah daripada berdarah-darah rebutan remah-remah jatah. Biar makin kebayang sama teorinya, kita masuk ke bagian kelima kita, studi kasus bank syariah. Di sini kita bakal ngadu sistem ekonomi konvensional versus sistem etis Islami secara head-to-head di industri yang nyata. Nah, yang paling menarik dari perbandingan ini adalah ketika kita jejerin bank konvensional dan bank syariah. Kelihatan banget bedanya. Di sistem konvensional, semuanya itu orientasinya super padat ke profit. Digerakinya pakai bunga, dan kadang materi promosinya itu lumayan tricky buat ngecok konsumen. Sementara di model syariah, mereka pakai pendekatan triple bottom line. Jadi profit, dampak sosial, dan nilai moralnya harus jalan bareng seimbang. Mereka pakai sistem bagi hasil yang adil banget, dan promosinya transparan. Bener-bener ngedukasi nasabah. Ini membuktikan kalau kerangka kerja yang etis itu justru ngasih stabilitas dan reputasi berkelanjutan yang jauh lebih superior.
Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung bedah materi hari ini. Saya pengen nutup dengan satu pertanyaan pamungkas yang semoga bisa bikin kalian mikir. Apakah bisnis yang lagi kalian jalanin sekarang ini sekedar mesin pencari untung atau sebuah kendaraan untuk membangun ekosistem yang bawa berkah buat semua pihak? Dari pembahasan kita hari ini udah terbukti jelas banget. Kalian nggak usah milih antara jadi pebisnis sukses yang hebat atau jadi manusia yang bermoral. Kalian bisa jadi dua-duanya. Lewat inovasi yang nggak berhenti, kejujuran yang utuh, dan kolaborasi yang strategis, kalian sangat bisa menguasai pasar sambil terus nyebarin kebaikan nyata. Coba deh terapin prinsip-prinsip ini dan saksikan sendiri gimana bisnis kalian bakal bertumbuh dengan cara yang jauh lebih bermakna. Terima kasih banyak udah nemenin belajar hari ini, selamat berinovasi dan sampai jumpa.